Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat ya. Nah, Ibu ini ada pembahasan momen gaya dan keseimbangan ya. Mudah-mudahan dengan video ini kalian lebih bisa ya. Kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ibu judulnya pembahasan momen gaya, keseimbangan dan titik berat. Nah, kita lihat momen gaya ya, torsi. Nah, tahu kan ya, itu penyebab rotasi. Ini secara simpel saja penyebab rotasi. Di mana di sini persamaannya tau adalah F kali D. Ya, F-nya itulah gaya dan D-nya adalah lengan. Ini syarat terjadi torsi, rotasi, F dan D harus saling tegak lurus. Ya, nah, jika misalkan pada benda itu antara gaya dan dengan gayanya tidak tegak bekerja gaya tidak tegak lurus lengan, maka kalian harus menguraikan dulu gaya tersebut menjadi dua gaya yang saling tegak lurus ya. Nah, ini kita perhatikan di sini nih ya. Ini ada gaya F. Ini ada gaya F ya. Ini diuraikan menjadi dua gaya yang saling tegak lurus. Nah, ini sudutnya alfa. Nah, maka uraiannya ini Fx. Ingat di bawah ada sudut itu adalah F cos alfa. Nah, yang semu yang tegaknya adalah F sin alfa. Ya, ingat di bawah yang ada alfanya ini cos F cos alfa. Ya, ini uraiannya. Kemudian kita perhatikan di sini keseimbangan benda tegar. Apa syaratnya sih? Ingat syarat seimbang itu adalah sigma F sama dengan 0. Itu bisa diuraikan menjadi sigma fx0 kalau bendanya bekerja ada yang horizontal ya semu x, maka Anda nanti syaratnya sigma fx-nya harus 0. Begitu juga kalau ada bekerja beberapa gaya yang vertikal, maka sigma fy-nya harus sama dengan 0. Ini syarat seimbang. Begitu juga kalau ada misalkan ini semu z ya. Kemudian syarat keseimbangan yang lain adalah sigma momen atau sigma torsi sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke titik berat. Apa sih titik berat itu? Titik berat itu merupakan titik tangkap perestutan gaya berat. Koordinat titik beratnya dikatakan Z. Ya, titiknya itu namanya Z. Dengan koordinatnya adalah X0, Y0. Ya. Ini kita dihitung sebagai rumus di bawah. Untuk mencari X0 bisa X1 M1 ditambah X2 M2 kalau diketahuinya massa. Dibagi M1, M2. Kalau diketahuinya misalnya benda 1, benda 2 dalam luasan, maka ini yang M ini diganti dengan luas. X1 A1 ditambah X2 A2 dibagi A1 tambah A2 dan seterusnya ya. Demikian juga kalau volume. Nah, kalau misalkan di sininya Y0 ya sama tinggal yang X1 ini diganti oleh Y0 ya. Diganti oleh Y0 ya. Nah, kita lihat masuk ke dalam soal yang satu. Perhatikan soal yang ke-1 ya. Di sini ada kunci pas, ini kunci pas ya. Ya. Panjangnya ini 0,8 meter. Ya. Ini pas ini membentuk sudut 30 derajat. Ini ujung ini ketika tuas tekan ke sini ujungnya tekan 1000 Newton. Tentukanlah torsinya ya. Tentukanlah torsinya. Nah, sekarang kita lihat antara lengan dan gaya di sini sudah tegak lurus belum? Belum kan? Maka kalian uraikan. Ya, uraikan di sini. Ya. Nah, lengan inilah yang sebagai semu X dan ini semu Y. Ya. Semu X, ini semu Y. Nah, kita tahu sudut ini 30. Maka kalau ke sini kita ini luruskan ke bawah, maka jumlahkan 180, maka sudut ini adalah 60 derajat. Ya, maka uraiannya ini ke sini F cos yang sudut F cos 60 dan ini adalah F sin 60 atau 1000 kali sin 60 ya. Nah, gaya yang menembus poros itu tidak menyebabkan momen ya. Nah, sedangkan tadi syarat terjadi dia torsi adalah gaya dan dengan tegak lurus. Maka Anda di sini torsinya adalah F kali D
di mana sini F-nya yang 500 akar 3, sedangkan D-nya 0,8. Maka jawabannya adalah 400 akar 3 Newton meter. Nah, kemudian di sini ada soal yang nomor 2 ya. Yang soal nomor 2. Di sini ada 3 gaya. Ya, ini batang, ini tanpa massa. Ya, ada 3 gaya FA, FB dan FC. FA sama dengan FC, ya itu 10 Newton dan FB-nya adalah FB-nya di sini 20 Newton, ya. Jarak AB ini 20 cm, ini pun 20 cm. Ya, ini pun 20 cm ya. Di sini pertanyaannya, tentukan momen gaya terhadap titik C. Nah, ini C ini yang merupakan poros. Ya. Nah, kalau di C poros, gaya yang FC ini Anda jangan diperhitungkan karena ini tidak menyebabkan momen terhadap poros ini. Ya, tidak menyebabkan momen terhadap poros ini. Ya. Jadi Anda biarkan saja. Jadi gaya yang masuk ke poros atau keluar dari poros tidak menyebabkan momen. Maka yang menyebabkan momen adalah sini FA dan ini adalah ini lengannya ini tidak lurus. Seimbang berarti sigma momen ya. Kalau seimbang sigma momennya 0. Tapi apakah ini seimbang atau tidak kita cek ya. Momen terhadap C. Nah, kemudian Anda tentang perjanjian, boleh Anda kalau ini ditarik ke sini pasti kan muter ke sini searah jarum jam. Boleh positif, berarti yang ini negatif. Ya. Nih, berarti momen yang ini adalah FA kali CA karena ini positif maka yang ini negatif dikurangi FB kali CB. FB kali CB. Ya. Berapa nilainya di sini? FA-nya tadi 10, lengannya adalah panjangnya 0,4. Jadi dikurangi, karena arahnya beda, ini 20 kali 0,2. Maka jawabannya ini 4 dikurangi 4, ternyata ini 0. Ternyata titik C itu porosnya 0, berarti seimbang. Ya. Nah, kalau misalkan diganti FA-nya dengan 20, berarti tinggal 20 kali 0,4. Berarti 8 ya, yang ini misalkan 4. Maka nanti 8 dikurangi 4, maka muter bakal searah jarum jam. Itu kalau misalkan tidak sama dengan 0 torsinya. Kalau ini kebetulan 0, menjadi seimbang. Nah, kita masuk kepada soal yang nomor 3 ya. Kita masuk kepada soal yang nomor 3 ya. Di sini ada sebuah beban yang beratnya 20 Newton ya, diikat dengan 2 tali, ini seperti pada gambar, ini T1, ini T2. Ini sudutnya 53 derajat seperti ini. Tentukan nilai T1 dan T2 agar sistem seimbang. Kita lihat penyelesaiannya ya. Lihat penyelesaiannya. Nah, Anda buatlah sumbu XY melalui titik potong. Jadi melalui titik ketiga ini potong. Titik potong ketiga gaya ini. Ini T1, ini T2, ini adalah W. Ya. Kemudian ini uraikan gaya-gaya itu pada titik potong. Kita perhatikan gambar yang ini. Di sini itu buat sumbu X, inilah sumbu Y. Ya. Yang T1 sudah pada sumbu X, yang W sudah pada sumbu Y, yang belum adalah T2. Maka T2 inilah diuraikan menjadi, kalau ini 53, maka ini pun 53. Dan di bawah sudut adalah cos, maka ini T2 cos 53. Dan yang ini T2 sin 53. Paham ya? Jadi sekarang ada gaya yang tidak 4. Anggap ini tidak ada yang T2. Yang ada hanyalah di sini T1, W, T2 cos 53, dan T2 sin 53. Harus seimbang. Berarti berlakulah sigma Fx 0 dan sigma Fy 0. Ya. Ya. Nah, kita hitung yang sigma Fy dulu. Mengapa? Hitung yang sigma Fy karena di sini ada W-nya yang diketahui. Ya. Kita lihat yang Y, ke atas positif, ke bawah negatif. T2 sin 53 min 20
itu sama dengan 0. Atau T2 sin 53 sama dengan 20. Ya. Nah, tadi di sini tinggal dimasukkan, maka jawabannya T2-nya adalah 25 Newton. Nah, kemudian kita masuk ke sigma Fx. Ya. Lihat gaya yang pada sumbu X saja. Ada T2 cos 53 dan T1. Arahnya beda, ya. Berarti ke kanan positif, ke kiri negatif. Ya. Nah, tinggal masukkan di sini. Berarti nilai T2 cos 53 akan sama dengan T1. T1-nya ya bisa dicari karena T2-nya tadi sudah dicari 25. Maka jawabannya T1-nya adalah 15 Newton. Nah, boleh juga ini seperti ini. Tadi kan T2 nih, T1 nih. Di sini kan 53 nih. Ya. Berarti nanti betanya tinggal 90 tambah 53. Nah, kalau di sini 53, maka ini adalah 37. Maka gamanya 90 tambah 37. Ya. Anda masukkan persamaan ini boleh. Berarti 20%. Ganti ininya sama ini. Ya. 90 plus 37 sama dengan T1 persin beta 90 plus 53 sama dengan T2 persin 90. Ya. Nah, kita satu-satu dulu. Misalkan ini dengan ini. Yang gampang dulu lah. Karena sin 90 mudah satu ya. Jadi 20 persin 90 derajat plus 30 derajat sama dengan T2 sin 90. Nah, sin 90 plus 37 itu sama dengan cos 37. Ya, sama dengan cos 37. Tinggal masukkan cos 37 adalah 0,6. Sin ini 1, ketemulah dia T2 25 Newton. Nah, kemudian untuk mencari T1-nya sama seperti ini. Ah, Ibu mau mengambil yang ini. T1 per sin 90 plus 53 sama dengan T2 per 90. T1 per cos 53 sama dengan T2-nya sudah kita 25 per 1. Masukkan jawabannya adalah 15 Newton sama juga ya. Jadi boleh seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 4. Yang nomor 4. Di sini ada Pak Japar nih. Si Pak Japar nih sedang memikul buah kelapa sini nih. Ternyata ini tidak sama beratnya. Yang satu mah 300 Newton, yang satu lagi 200 Newton. Ini panjangnya adalah 1,5. Di mana si Bapak ini supaya tidak jungkel-jungkelan nih ya. Meletakkan ini apa kalau ini mah kayunya di pundak ini supaya tidak jungkel-jungkelan, di mana letaknya agar seimbang. Kemudian gaya tekan dari pundak orang tersebut. Sekarang kita perhatikan ya. Nah, Anda gambarkan dulu seperti ini. Ini adalah batang, anggap tidak bermasa ini. Kemudian di sini 300 Newton, ujung ini 200 Newton. Kemudian pundak si Bapak di sini. Nah, kita ingat tadi syarat seimbang itu sigma, karena ini gaya-gayanya pada vertikal. Anda gambarkan di sini N. Gaya tekan dari pundak. Kalau jumlah, berarti sigma FG-nya 0 kan? Ini berarti ini 300 tambah 200 berapa? 500. Maka N-nya dia ketemu. Berapa? 500 Newton. Maaf, ini nggak tertulis ya. Jadi NC-nya 500 Newton. Sekarang kita mencari X. Porosnya mau bagaimana? Poros di mana saja, ini kalau seimbang itu akan sama dengan 0. Mau ambil poros A boleh, mau ambil poros C boleh, mau ambil poros B boleh. Yang penting semua itu pasti akan seimbang kalau ini seimbang. Nah, di sini ini adalah poros terhadap C sama dengan 0. Ya, terhadap C sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini kalau ini X, maka jarak ini adalah 1,5 min X. Ya, 1,5 min X. Ya. Berarti di sini X 300 kali X, berarti ini sini positif, ke sini negatif. Ya. 300 kali X dikurangi 200 kali 1,5 min X sama dengan 0. Atau istilahnya momen ke sini harus sama dengan momen ke sini. Jadi X kali 300 akan sama dengan 1,5 min X kali 200. Boleh. Nanti jawabannya isinya 0,6 meter.
Bu, boleh kalau ini sebagai poros A, boleh. Berarti nanti Anda masukkan gaya yang kedua, ininya adalah N dan B, dan yang di B. Berarti nanti X kali 500 harus sama dengan 1,5 kali 200. Boleh seperti itu. Silakan sama X-nya akan jawabannya 0,6 meter. Nah, sekarang ada soal yang ini seperti ini ya. Ini sebuah batang panjangnya 8 meter. Beratnya 400 Newton digantung seperti pada ini. Tentukan nilai perbandingan T1 dan T2. Ya. Nah, Anda gambarkan dulu ada berat batangnya. Di sini belum ada berat batang nih. Maka kalian gambarkan dulu berat batang. Berat batang itu adalah di tengah-tengah. Kalau panjangnya 8 meter, maka dari sini 4 meter, dari A 4 meter, dari ini sisi D juga 4 meter. Ya, 4 meter. Berarti ini jarak B ke O ini 3 meter, jarak dari C ke O adalah 1 meter. Ya, 1 meter. Nah, kemudian dipenuhi syarat seimbang. Kali ini jarak ini vertikal semua, vertikal nih, nggak ada jarak yang ke X, vertikal. Berarti berlaku sigma Fy sama dengan 0. Berarti T1 tambah T2 min W sama dengan 0. Atau T1 tambah T2 sama dengan W. Jumlah gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Ya. Itu ya. Kemudian karena ini kemungkinan bisa kalau ditarik T ini bisa ujung putaran begitu ya, maka syarat yang lain adalah sigma momen sama dengan 0. Nah, poros Anda bisa ngambil di B, bisa ngambil di O, bisa ngambil di C, ya. Jadi bisa ngambil di O porosnya, bisa ngambil di B, bisa ngambil di C. Ya. Di C. Yang penting syaratnya harus sama dengan sigma torsinya sama dengan 0, ya. Sigma torsinya sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil porosnya terhadap B sama dengan 0. Berarti gaya T1 tidak berfungsi ini karena tidak punya lengan. Berarti yang ada di sini yang W dan T2. Supaya seimbang berarti torsi yang ini ke bawah ke sini, yang W 3 kali W harus sama dengan 4 kali T2. Ya. Jadi 4 kali T2 harus sama dengan 3 kali W. Tinggal masukkan, ketemulah dia nanti nilai T2-nya adalah 300 Newton. Ya. Jadi WB kali BO harus sama dengan T2 kali BC. 400 kali 3 sama dengan T2 kali 4. Temulah ini T2-nya 300. Kalau T2-nya 300, sedangkan W tadi 400, berapa T1-nya? Pasti akan 100. T1 100, T2 300, berapa perbandingannya? Oh, 1/3. 1/3. Nah, sekarang kita lihat ada soal yang nomor 6. Ini sebuah papan nama bermasa 10 kg. Ini 10 kg. Dan ini adalah pada batang dan batang bermasanya 4 kg. Ya, seperti pada gambar sini. Tentukan tegangan tali di sini biasanya minimum agar dapat ditarik oleh BC. Minimum. Tapi ini dalam keadaan minimum. Berarti ini harus kalian tali seperti ini. Ya. Nah, di sini tetap kalian ini kemungkinan gerak rotasi saja sehingga cukup menentukan dengan sigma momen terhadap H harus sama dengan 0. Anda gambarkan dulu gayanya. Oh, ini batang di tengah-tengah. B, di 4 kg berarti 40 Newton. Kemudian papan reklame berapa? 10 kg. Berarti di sini WB-nya 100 Newton. Sedangkan T ini belum tegak lurus dengan lengan. Maka Anda uraikan dulu. Ya, menjadi T cos 30 dan T sin. Yang menyebabkan momen adalah ini lengan dengan tegak lurus. Ya, berarti lengan AB kali T sin 30. Jadi ke sini ada 2 buah, ke sini ada 1 buah. Berarti nilainya harus sama ya. Di sini T sin 30 kali AB
dikurangi AB kali 100 dikurangi ini W ini kali setengahnya karena lengannya setengahnya, setengah AB. Boleh Anda dibagi ya ininya dihilangkan AB-nya nanti akan ketemu nilai T sin 30 min T-nya ya dibagi AB semua ya. Anda silakan teruskan di sini. AB-nya coret-coret, coret-coret, berarti ini T sin 30 kali WAB kali WB min WAB kali AB-nya coret ya. Tadi WB-nya berapa ini? 100. Sedangkan WAB-nya 40. Ini WB-nya 100, WAB-nya 40. Ya. 40 kali setengah seberapa? Tuh nih, setengah T. AB-nya coret kan, setengah T min BB-nya tadi berapa? 100 sama dengan di sini 40 dikalikan setengah 20. Masukkan nanti nilai T-nya akan sama dengan 240 Newton. Nah, sekarang ada soal yang nomor ini. Seseorang naik tangga nih, tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal yang licin dengan berat tangganya adalah 300 Newton dan berat orangnya 700 Newton. Nah, bila orang tersebut naik 3 meter, sesaat sebelum tangga ini tergelincir, kan ini bisa nggolosor nih ya, bisa menggelincir. Tentukan koefisien gesekan di sini. Nah, lengkap dulu vektornya nih. Apa saja nih? Gambarkan dulu ya. Oh, di sini ada NA ke atas. Oh, di sini NB. Ingat bahwa N selalu tegak lurus batang. Kemudian gambarkan berat orang, gambarkan berat batang. Ya, gambarkan berat batang. Karena di sini ada gayanya saling. Ada vertikal ada, horizontal ada. Maka syaratnya nanti harus tetap dipenuhi. Sigma fx 0. Berarti sini apa saja? Ini NB min FA. Ya, NB min FA harus sama dengan 0. Ingat FA itu itulah US kali NA ya. Kemudian yang vertikal apa saja? Oh, NA dan W. Berarti nilai NA ini min W orang dan W batang sama dengan 0. WAB, WD sama dengan 0 ya. Ya, tinggal masukkan gini nih, karena ini sudah diketahui. Ini adalah tadi berapa ini? Berat batangnya sudah diketahui 300 Newton. Dan orangnya 700 Newton, maka NA-nya sudah ketemu yaitu 1000 Newton. Ya. Nah, kemudian kita lihat tinjau, karena ini kemungkinan yang menggelincir ke sini, maka sigma momen sama dengan 0. Ambil poros terhadap A di sini. Berarti NA dan FA tidak berfungsi, yang berfungsi hanyalah ini, ada 3 gaya. WAB, sini WD, sini NB. Anda boleh yang ini tidak diuraikan, NB boleh, walaupun tidak tegak lurus dengan lengan. Anda boleh mengambil lengannya panjang ini. Ya, panjang ini. Berarti ini panjangnya NB kali BE ini. Lengannya sudah saling tegak terus karena ini lurus ya. Ini bisa digeser ke sini. Ya. Jadi NB kali BE lengannya. Ini ke sini, nah sedangkan ini akan ke sini, negatif. Kalau ini ke sini positif, maka ini negatif ya. Ini mutar ke sini searah jarum jam, maka yang ini berlawan jarum jam. Ya, dikurang WAB, ini berat batang. Ya, berat batang kali setengah AE di sini kali setengah AE. Karena ini di tengah-tengah boleh setengah ini. Kalau ini ini tengah-tengah ya, maka ini pun setengah-setengah. Jadi kalau panjangnya ini 3 meter, maka ini 1,5. Ya, ini 1,5. Kemudian satu lagi yang ini orang. Orang ini WD. Kan ini 3 meter ya. 3 meter. Ini semuanya 5 ya, 5 meter.
pasangan 3, 4, ini 5. 3 meter, boleh Anda menguraikannya yang ini. Ya, ini pakai yang ini ya. Boleh WD diuraikan ke sini. Jadi nanti kalau di sini WD kali AD cos A, cos yang di sini. Ya, WD kali AD cos theta. WD kali AD cos theta ya. Tinggal dimasukkan di sini NB kali 4, 300 dikurangi 300 kali setengah kali 3, dikurangi 700 kali 5 kali 3/5. Nah, di sini ketemulah dia dengan matematiknya ketemu 637,5. Ya, 637,5. Ya. Kita masuk ke persamaan yang ini tadi yang belum selesai ini. NB min FA. Ya, NB sama dengan FA US kali NA. NA-nya sudah ada, NB-nya sudah ada, tinggal dimasukkan. Temulah dia koefisien gesekan statisnya 0,637. Nah, sekarang bagaimana kalau soal yang seperti ini nih? Ini kalian yang mengerjakan. Ya. Jadi ada sebuah batang seperti ini nih. Ini bisa jembatan juga bisa, ini mobil, boleh. Nah, kalau seperti ini bagaimana nih? Nah, ini kalian gambarkan dulu di sini ada gaya tekan normal ke atas. Ini pun ada gaya tekan normal ke atas. Di sini ada berat papan. Gambarkan. Gambarkan ada berat ini lagi. Ya. Panjangnya berapa? Ingat berat batang di tengah-tengah. Anda ambil nanti poros terhadap A. Ya, porosnya terhadap A. Maka nanti akan ketemu nilai NB. Jadi nilai AB kali NB itu akan sama dengan A kali ini kali berat, nih tengah-tengah nih, dengan momen yang ini dan momen yang ini dari benda ini. Harus sama, akan ketemulah nilai NB. Ya. Untuk mencari apa satu lagi NA-nya, Anda boleh tadi NA ditambah NB sama dengan berat papan ditambah berat beban ini. Boleh, karena sigma FY harus sama dengan 0. Ya. Nanti ini jawabannya 70 Newton dan 110 Newton. Ya. Silahkan kerjakan sendiri. Kemudian lagi ini ada sebuah batang seperti ini. Ya. Bermasa M. Ya. Diikat seperti ini melalui C. Ini panjangnya 4 meter. 4 meter. Nah, jika untuk membuat batang agar ini lurus ini ya, lurus, datar dibutuhkan berat 200 Newton. Berarti ini yang 200 Newton. Tentukanlah massa. Nah, Anda gambarkan di sini, gambarkan gaya berat. Ini kan panjangnya 4 meter ya. Batang di tengah-tengah, berarti Anda gambarkan di sini ke bawah. 2 meter dari A. Dari B sini pun 2 meter ke sini. Ya, 2 meter ke sini. Berarti nanti ada dua momen, harus seimbang. OB kali 200 yang ini harus sama dengan O. Yang di sini berarti 1 ya. 1 kali berapa ini? M. Ketemulah dia M-nya. Silahkan teruskan ya. Kemudian sekarang masuk titik berat. Masuk titik berat ya. Silakan titik berat. Di sini ada bendanya seperti ini. Di manakah letak bank titik berat? Ya. Ini adalah simetris. Simetris kan? Maka Anda nggak usah mencari yang X-nya. Kalau simetris. Cukup X-nya pasti 2 cm. Yang akan dicari adalah Y-nya saja cukup. Y-nya ya. Nah, ini Ibu dimasalkan ini benda yang satu ini adalah yang besar ini. Yang luasnya adalah 4 kali 3. Ya, 4 kali 3 berarti 12 cm kuadrat. Berarti kalau ini kotak itu ingat-ingat tengah-tengah, maka dia Y-nya berapa nih? Setengahnya ini karena cukup Y saja, berarti ini 1,5. Kemudian benda yang kedua adalah yang kecil ini nih, tapi kosong. Dia luasnya adalah 2 kali 2. Dan titik Y-nya di sini titik beratnya adalah berarti kalau ini 2 berarti ini 1. Ya. Nah, kalau
soalnya seperti ini, karena ini kosong, maka ini nanti yang ke satu untuk mencari Y-nya, Y1A1 min dikurangi karena ini kosong. Y2A2 per bawahnya pun sama, A1 min A2. Ketemulah di sini secara matematik 7/4 cm. Maka jawabannya ini pasti yang ini. Ya, yang E. Ini yang titik berat. Kemudian kita lihat ada soal yang seperti ini. Tentukan letak titik beratnya dari alas terhadap AB ini. Ya, ini seperti ini ya. Anda ini pasti sudah terbayang oleh Anda. Ini kita bagi dua bidang. Satu bidang yang ini, satu bidang yang segitiga. Tentukan dulu masing-masing luasnya. Oh, ini 20 kali 10 berarti 200. Letak titik beratnya berapa ini terhadap alas? Oh, tengah-tengah. Oh, berarti ini 5 cm. Kemudian ini segitiga. Yang kedua segitiga. Berapa luasnya? Kan luas itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, kita lihat ini 40 ya. Ini 10 tambah 20 tambah 10 berarti 40. Berarti setengah-tengah berarti ini 20. Ini 20, ini 25. Maka tingginya bisa dicari dengan Pitagoras. Pasangan 25 ini 20, maka ini nanti cari dengan Pitagoras akan didapat 15 ya. 15 cm. Tingginya 15 cm. Kemudian berapakah nilai Y2-nya? Y2-nya. Ingat bahwa segitiga adalah sepertiga tinggi, kalau 15 dibagi 3 berarti 5. Berarti dari alas ke sini 5. Dari sini, dari apa titik ini 5. Berarti dari alas tinggal 10 tambah 5. Berapa? 15. Ya, sudah begitu, karena ini 2, maka dijumlahkan. Y1A1 ditambah Y2A2 per A1 tambah A2. Sama dengan 5 kali 200 ditambah 15 kali 300 per 2 sama 300. Jawabannya adalah 11 cm. Ya, jawabannya 11 cm. Ini yang nomor 10. Yang nomor ini silakan kalian kerjakan sendiri, belajar ya. Semoga bisa ya. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.